Jadi ada beberapa pertemuan. Yang pertama dengan Perdana Menteri Starmer. Intinya ada 3. Jadi yang pertama ada komitmen investasi sebesar 4 miliar pound sterling. Itu sekitar 90 triliun. Oke. Kemudian yang kedua ada kerjasama maritim. Kemudian yang ketiga ada kerjasama dalam pembangunan 1.582 kapal nelayan. Awal 2026 sebenarnya bukan sekadar awal tahun biasa. Bagi yang masih berpikir laut cuma soal ikan dan kapal nelayan, kabar ini seperti tamparan halus tapi langsung terasa nyentil. Indonesia dan Inggris menandatangani kerjasama maritim senilai 4 miliar pound sterling. Kalau dirupiahkan, sekitar 80 triliun rupiah, angka yang bikin siapapun refleks berhenti ngopi sebentar. Reaksi publik pun terbagi 2. Ada yang langsung teriak, "Wah, mahal banget!" Dan ada yang nyeletuk, "Paling cuma beli kapal doang." Padahal disinilah letak masalahnya. Kita terbiasa meremehkan laut, tapi panik sendiri begitu laut mulai dihitung serius. Kerjasama ini dikemas dalam nama yang terdengar rapi dan sopan. Indonesia UK Maritime Partnership Program atau MPP. Kedengarannya teknokratis, tapi isinya jauh dari basa-basi diplomatik. Ini bukan kontrak beli senjata, bayar lalu selesai. Ini paket panjang, hubungan jangka panjang, seperti nikah, bukan kencan satu malam. Inggris masuk bukan sekadar sebagai penjual kapal, tapi sebagai partner strategis atau jujur saja, pihak yang tahu Indonesia serius membangun kekuatan laut, bukan sekadar patroli pesisir. Dan ini penting, karena Inggris bukan pemain sembarangan. Mereka bukan negara yang sembarangan jualan kapal sambil diskon akhir tahun. Inggris adalah negara maritim tua, tradisinya panjang, dari armada kolonial sampai desain kapal perang modern yang jadi acuan dunia. Indonesia memilih Inggris bukan karena romantisme sejarah, tapi karena kepentingan. Inggris menerima Indonesia bukan karena iba, tapi karena melihat potensi pasar, industri, dan posisi geopolitiknya. Awal 2026 adalah titik di mana semua kepentingan itu bertemu. Indonesia sedang getol bicara poros maritim, kedaulatan laut, dan industri pertahanan dalam negeri. Inggris pasca Brexit aktif mencari mitra strategis baru di Indo-Pasifik. Cocok, sama-sama butuh, sama-sama serius. Dan jangan salah, tanda tangan ini bukan muncul tiba-tiba. Ini hasil obrolan panjang sejak 2024, pengumuman awal MPP di 2025, dan negosiasi teknis yang rumitnya bukan main. Jika kamu pikir ini hasil 1-2 pertemuan sambil foto-foto, kamu meremehkan prosesnya. Begitu angka 80 triliun rupiah muncul, fokus publik langsung ke nominal. Padahal angka itu sengaja ditempatkan di depan supaya orang berhenti berpikir dangkal. Masalahnya, kita sering alergi terhadap angka besar tapi jarang bertanya untuk apa dan kemana. Semua langsung dipukul rata, mahal, boros, mubazir. Padahal 80 triliun rupiah itu bukan sekadar beli barang. Ini beli arah, beli kapasitas jangka panjang, beli kesempatan supaya Indonesia tidak selamanya jadi pembeli, tapi mulai naik kelas jadi produsen. MPP bicara tentang laut sebagai pusat kekuatan nasional, bukan pelengkap. Laut sebagai tempat industri, teknologi, pangan, dan pertahanan bertemu di satu titik. Jika masih berpikir laut cuma halaman belakang, wajar jika 80 triliun kelihatan nggak masuk akal. Ini bukan kontrak bayar terima. MPP adalah kerjasama struktural. MPPIB adalah payung besar. Di bawahnya ada pertahanan laut, industri galangan, transfer teknologi, SDM, bahkan ekonomi pesisir. Fregat? Iya, tapi fregat hanya potongan puzzle. Kalau diibaratkan rumah, fregat itu ruang tamu yang terlihat dari luar, tapi fondasinya ada di dapur, kamar mesin, dan jaringan listriknya. Dan justru itu yang jarang dibahas. Indonesia di sini tidak sekadar jadi konsumen. Ini poin penting yang sering dilewatkan. Indonesia masuk sebagai calon produsen. Masih belajar? Iya. Masih bergantung? Iya. Tapi arahnya jelas, naik kelas. Ini sejalan dengan kemandirian industri pertahanan yang realistis. Tahu kapan beli, tahu kapan bikin, tahu kapan kolaborasi. MPP memindahkan fokus kebijakan dari darat ke laut, sebuah perubahan paradigma yang terlambat tapi akhirnya dijalankan. Indonesia adalah negara kepulauan, tapi kebijakan nasional lama sekali darat sentris. Jalan tol di mana-mana, pelabuhan belakangan, bandara megah, galangan kapal ngos-ngosan. MVP datang tepat waktu. Dunia sedang ribut soal jalur laut. Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Indo-Pasifik.
Indonesia harus ambil posisi. Posisi itu nggak bisa hanya lewat pidato. Kerjasama ini adalah sinyal. Indonesia tidak mau cuma jadi penonton di lautnya sendiri. Sindiran halus MPP justru buat kita sendiri. Selama ini kita bangga pada slogan, tapi pelit investasi. Bicara kedaulatan, tapi alergi bayar mahal untuk kedaulatan itu. Inggris membawa teknologi, pengalaman, sistem. Indonesia membawa wilayah, kebutuhan, ambisi. Jika dikelola benar, ini simbiosis. Jika asal-asalan, cerita lama terulang. Mahal di awal, zonk di belakang. PR besar bukan tanda tangan, tapi eksekusi. MPP adalah ujian Indonesia, bukan Inggris. Begitu angka 80 triliun rupiah muncul ke publik, narasi langsung nyelonong ke satu arah. Ngapain keluar duit segede itu cuma buat 2 kapal? Wajar, tapi pertanyaan itu lahir dari cara pikir belanja, bukan membangun. Di dunia pertahanan modern, yang paling mahal bukan besi, tapi otaknya lisensi. Indonesia tidak membeli 2 kapal jadi. Yang dibeli adalah 2 lisensi desain tambahan fregat Arrowhead 140. Artinya, hak intelektual untuk membangun kapal sendiri sesuai kebutuhan, di galangan sendiri, tetap ditemani dan diawasi di tahap awal. Dengan 2 lisensi tambahan, Indonesia sekarang punya 4 lisensi desain. Lisensi itu bukan sekali pakai, tapi seperti kunci utama. Bisa membuka banyak pintu jika siap membangun di dalamnya. Sering dianggap cuma gambar teknis, padahal seperti resep rahasia restoran bintang 5. Dari lisensi ini, Indonesia mendapatkan desain lengkap, dukungan engineering, transfer pengetahuan konstruksi, pendampingan integrasi sistem, dan fondasi transfer teknologi jangka panjang. Arrowhead 140 bukan kapal asing yang dipaksakan, tapi fondasi fregat merah putih. Nama lokal, arah lokal, basis desain global. Sekarang soal mahal. 80 triliun rupiah terdengar keterlaluan, karena selama ini kita sering dapat barang murah. Murah di awal, mahal di belakang. Lisensi mahal dibayar di depan supaya biaya kebodohan tidak muncul kemudian. Tidak ada kapal nganggur karena suku cadang tergantung negara lain. Tidak ada drama upgrade menunggu izin pabrik luar. Lisensi adalah kendali atas desain, produksi, perawatan, dan pengembangan. Indonesia duduk lebih sejajar di meja negosiasi. Ini kebutuhan kami, bukan sekadar spesifikasi vendor. 80 triliun rupiah bukan cuma untuk 2 kapal. Itu harga naik kelas, harga berhenti jadi pembeli abadi, harga membangun pondasi maritim yang masuk akal. Masalah tinggal satu, berani konsisten atau tidak. Jika masih berpikir cuma soal kapal perang, narasinya belum sampai. Bagian paling berbahaya MPP bukan militernya, tapi dampak ke ekonomi, industri, dan urusan rakyat banyak. MPP adalah paket komplit, pertahanan laut, industri SDM, rantai pasok, sampai kapal ikan. Angka 4 miliar pound sterling tersebar ke banyak pos. Ada yang langsung terlihat, ada yang baru terasa 5-10 tahun kemudian. Yang terakhir sering diabaikan karena kita suka hasil cepat tapi malas menunggu proses di sektor pertahanan. MPP bukan hanya bicara fregat, tapi life cycle kapal. Lahir, dewasa, tua. Selama ini kita jago beli tapi gagah merawat. MPP memotong siklus ketergantungan lewat MRO, maintenance, repair, overhaul. Perawatan dan modernisasi dilakukan di dalam negeri, pelan tapi pasti. Galangan kapal nasional tidak lagi sekadar tukang jahit. Modernisasi galangan berarti standar baru, budaya baru, cara kerja baru. Pelatihan SDM jadi kunci. Engineer, teknisi, naval arsitek yang paham standar kapal militer modern. Ini ilmu nyata, bukan instan. Hubungan kapal perang dan kapal ikan, kecerdasannya di sini. MPP memasukkan 1.500 kapal perikanan sebagai bagian strategi. Laut bukan sekadar jaga wilayah, tapi dimanfaatkan. Kapal perikanan modern berarti nelayan lebih aman, produktif, produksi naik, pendapatan naik, ketahanan pangan meningkat. Efek domino ini baru terasa jangka panjang. MPP paham, negara maritim tanpa nelayan kuat seperti negara agraris tanpa petani. MPP juga bicara lapangan kerja di Indonesia dan Inggris. Di Indonesia, proyek galangan MRO, kapal ikan, dan pendukungnya menyerap ribuan tenaga kerja. Di Inggris, ratusan pekerjaan berkeahlian tinggi tercipta, terutama di wilayah seperti Rosyth. Presiden Prabowo menegaskan, ini bukan soal belanja, tapi pembangunan ekonomi maritim jangka panjang. MPP besar, kompleks, mahal, berisiko,
Risiko salah kelola, molor, bocor, setengah jalan semua nyata. Bedanya, risiko disadari sejak awal lebih baik daripada sok yakin tapi buta. Tanpa MPP, kegagalan sudah pasti. Beli, pakai, rusak, beli lagi. Jadi jika masih bilang 80 triliun rupiah cuma untuk kapal perang, berarti belum melihat gambaran besar. MPP bicara pertahanan, industri, pangan, pekerjaan. Laut akhirnya dianggap aset strategis, bukan beban anggaran. 4 kapal perang India masuk belawan 20 Januari 2026. Publik terbelah, santai, curiga, atau sok tenang bilang, latihan biasa. Padahal, di dunia militer dan diplomasi hampir tidak ada yang cuma biasa. 4 kapal asing di pelabuhan strategis di jalur laut tersibuk dunia, tepat setelah Indonesia tekan kerjasama maritim raksasa dengan Inggris. Belawan bukan sekadar tempat sandar kapal, tapi gerbang Selat Malaka di jalur perdagangan global. Kehadiran India adalah sinyal halus tapi jelas. Mereka serius bicara laut dengan Indonesia. Kapal INS Sardul L-16 amfibi pengangkut tank, INS Sujata P-56 patroli samudra, ICJS Sarati 14 penjaga pantai radar modern, INS Insir A-68 Lateh perwira muda. Ini bukan kunjungan sopan-sopan, tapi diplomasi serius, pamer kemampuan tanpa pamer otot. Show presence bukan show force. Selat Malaka ramai, kepentingan geopolitik India, Cina, Jepang, Korea, negara barat, Indonesia di tengah. Kehadiran India sinyal bahwa Indonesia mitra kunci, bukan transit pasif. Tarik benang merah, kerjasama maritim besar dengan Inggris, kunjungan armada India, dua-duanya bicara laut dan jangka panjang, terjadi bersamaan. Bukan kebetulan, ini orkestrasi kebijakan. Kerjasama dengan Inggris tidak berarti menjauh dari Asia. Menerima India tidak berarti mengancam siapapun. Indonesia bermain banyak jalur, memperbesar ruang gerak. Selat Malaka bukan jalan umum lagi. Indonesia mulai mengelola secara serius, memastikan jalur aman. Kepentingan nasional dihitung, keputusan diambil dengan kehadiran Indonesia. Inggris dan India paham, pendekatannya hormat, sejajar. Laut kini arena ekonomi, pertahanan, diplomasi. Negara yang tidak siap selalu reaktif, yang siap proaktif tapi tenang. Indonesia mulai masuk kategori kedua. MPP memperkuat kapasitas fisik dan industri, diplomasi dengan India memperkuat jejaring dan kepercayaan. Hasilnya, posisi tawar, bukan cuma kapal atau kunjungan. Akan selalu ada yang ribut, yang bilang ngapain. Wajar. Bahaya itu jika kebijakan besar dibajak logika pendek. Indonesia terlalu besar untuk berpikir kecil, terlalu strategis untuk ragu. Kerjasama maritim bukan cerita satu presiden, 1 tahun, atau 1 proyek. Ini cerita arah negara. Laut tidak lagi di belakang, tapi di depan. Dari Inggris sampai India, pesannya konsisten. Indonesia menyusun ulang cara berdiri di dunia maritim, tegas dan terukur. Apakah sempurna? Tidak. Berisiko? Iya. Tapi satu hal jelas, Indonesia berhenti ragu memimpin di lautnya sendiri. Mau diakui atau tidak, ini perubahan besar